Halo semua, kenalin gue Ijaz Alhadi. Gue mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Lebih tepatnya Fakultas Hukum Universitas Trisakti, kalau gue lihat dari histori, Trisakti kan identik dengan salah satu kampus reformasi yang ada di Indonesia. Di satu sisi ada beberapa opsi juga jurusan ataupun fakultas bahkan universitas di Indonesia yang menurut gue bagus, dan salah satunya Trisakti. Mungkin gue memilih karena dari historinya itu sendiri cukup menarik untuk kita dalami terkait ilmunya sendiri. Kalau gue boleh berpendapat sih, Trisakti ini sebenarnya salah satu universitas yang unik, apalagi di Fakultas Hukum. Gue berani berkomparasi dengan rekan-rekan sejawat gue mungkin di Fakultas Hukum yang lainnya, bahwasannya Trisakti ini identik dengan dosen-dosennya yang langsung bergerak di bidang praktiknya gitu. Ada yang bergerak langsung di DPR, ada yang bergerak langsung di law firm terkenal. Jadi mahasiswa itu langsung bisa sharing bareng tuh dengan para dosennya yang sesuai dengan bidang dan kemampuannya. Kurang lebih begitu sih menurut gue. Buset, kalau itu merupakan salah satu alasan gue juga sih kenapa gue memilih Fakultas Hukum. Salah satunya menghindari matematika, tapi ya balik lagi, salah satu kehidupan kita gak lekas dari yang namanya membaca, menulis, menghitung. Ya gue juga ketemu lah salah satu matkul yang berhubungan dengan matematika, salah satunya hukum pajak. Meskipun ada beberapa materi pokok di Fakultas Hukum itu, ada hukum pidana, hukum perdata. Mungkin kalian tahu kayak Hotman Paris kan itu pengacara, dia salah satu hukum perdata dan acara juga. Jadi sebenarnya kita tuh lebih mengupas dari hukum positif yang ada di Indonesia, undang-undangnya, terus histori sejarah hukum itu sendiri, bagaimana hukum dulu kayak Romawi kuno, bahkan yang ada di seluruh dunia kita kupas tuntas juga di Fakultas Hukum itu sendiri. Sebenarnya itu balik lagi ke bagaimana kita mempelajari dari semester ke semester. Biasanya dari semester itu kita dikasih basic bagaimana pengetahuan hukum dasar, hukum pengetahuan Indonesia, terus pengantar ilmu hukum. Di situ kita dikasih basic. Kemudian di semester 5 sampai semester 7 nanti ada pemagangan, kemudian ada pempraktikan dari ilmu teori sendiri ke ilmu praktek. Kurang lebih begitu sih. Hukum itu kan suatu yang abstrak kan gitu. Ibaratnya hukum dibuat sama manusia yang menjadikan kebiasaan kan. Lebih tepatnya sih nanti ketika kita ngambil Fakultas Hukum itu sesuai dengan pembidangan kita masing-masing. Mungkin kita mau buat undang-undang, mungkin kita mau jadi corporate lawyer, membuat perjanjian, atau di satu sisi sendiri kita mau jadi seseorang yang menindak seperti jaksa, hakim maupun pengacara untuk membantu masyarakat sekitar mengupas tuntas atau menjadikan hukum itu sebagai ladang untuk membantu masyarakat dalam memberikan pengetahuan ilmu hukum itu sendiri di masyarakat. Kurang lebih gitu sih. Oke, mungkin pada umumnya di Indonesia ini mungkin ada dua ya, salah satu hukum yang sering dibahas itu ada hukum perdata dan hukum pidana. Tapi kalau di Trisakti sendiri ini yang salah satunya menjadikan keunikan, ada 7 program kekhususan dari PK1 itu program ilmu bisnis, terus yang kedua itu ada pidana, kemudian yang ketiga itu ada acara, keempat ada perdata, kemudian ada agraria, ketatanegaraan dan lain-lain gitu. Secara perurutannya itu masing-masing ada perurutan, tapi lebih tepatnya sih hukum perdata dan hukum pidana itu cabangin lagi itu dari beberapa. Kurang lebih begitu sih. Enggak juga, menurut gua sih lebih tepatnya sih bisa dikatakan begitu. Enggak sih. Jadi gini, kita tahu bahwasannya dulu Trisakti ini salah satu universitas yang ada di tengah-tengah ibu kota gitu. Stereotip masyarakat lebih tepatnya mungkin mahasiswa Trisakti hedon kan gitu kan, terus
anak-anak korporat, anak-anak dengan orang tua yang jabatannya tinggi. Sebenarnya enggak juga sih, lebih tepatnya mungkin mayoritas, tapi secara minoritasnya juga ada beberapa yang murni dari kalangan masyarakat seperti biasa pada umumnya. Balik lagi sih, sebenarnya itu sih hanya sebagai asumsi masing-masing mereka aja gitu. Tapi Trisakti nggak memungkiri siapa aja sih yang bisa kuliah di situ. Kurang lebih begitu sih. Kalau di Universitas Trisakti sendiri, khususnya di Fakultas Hukum, gue lihat sebenarnya secara lingkup sosialnya sendiri, karena mungkin hidup di perkotaan yang bisa dikatakan masyarakatnya yang beragam, lebih banyak ini sih sifat sosialnya saling berbaur lah di sana gitu. Nggak ada yang sifatnya individu. Salah satunya mungkin di bidang organisasi kan. Organisasi itu kan sangat banyak di Trisakti. Nah, di situ ada penciptaan suatu kelompok-kelompok tertentu yang nggak membatasi buat masyarakat, apalagi mahasiswa untuk berbaur dengan sesamanya gitu. Jadi menurut gua secara kasta sosial sih nggak ada kayak yang pinter sama yang pinter gitu. Malah banyak kan di sana juga ya saling berkolaborasi lah antara yang bisa membantu secara pengetahuan dan membantu secara kegiatan juga, orang dulu gitu sih. Mungkin lebih tepatnya sekarang kita berbicara terkait era modernisasi kan gitu. Dulu kan identiknya anak hukum jadi pengacara, jadi jaksa, kurang lebih ya bekerja di bidang-bidang hukum tertentu di kantor-kantor law firm. Menurut gua sih sekarang karena lebih fleksibel, sebenarnya hukum itu suatu proses yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan kita jadikan suatu profesi gitu. Kayak lebih tepatnya mungkin kayak corporate lawyer, kayak perusahaan-perusahaan butuh ibaratnya konsultan hukum, di situ kita bisa masuk di situ. Kemudian ada masyarakat yang lebih membutuhkan kayak lembaga bantuan masyarakat, anak-anak hukum juga buat mengembangin pengetahuannya bisa di situ juga. Lebih tepatnya sih menurut gua fleksibilitas dari Fakultas Hukum ini sendiri menjadi suatu hal yang penting itu. Jadi masyarakat nggak terlalu terfokus kayak masa sih anak Fakultas Hukum harus jadi jaksa, masa sih harus jadi pengacara. Menurut gua sih itu sih umumnya, tapi sekarang karena era modernisasi jadi lebih fleksibel sih untuk Fakultas Hukum bergerak di sesuai bidangnya. Itu sih. Kalau gue berbicara, ini ada suatu pepatah kan, ibaratnya ada suatu tangan kanan dari Tuhan gitu kan. Ada dokter, ada pengacara, dan salah satunya itu kan ada di bidang hukum. Menurut gue itu bisa menjadi salah satu alasan utama buat teman-teman bisa ikut di Fakultas Hukum itu sendiri. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat, salah satunya yang fleksibel juga gitu. Jadi kalian yang masuk Fakultas Hukum, menurut gue jangan kebingungan dengan pekerjaan, mungkin dengan nanti ke depannya bagaimana. Menurut gue itu masih banyak opsi karena fleksibilitas dari Fakultas Hukum itu sendiri membantu banget buat kalian nemuin jati diri atau profesi kalian itu sendiri, karena banyaknya ruang lingkup yang berkaitan dengan hukum, bukan hanya di bidang kayak pengacara, jaksa, bahkan di lingkungan kita sendiri itu sangat erat dengan hubungannya dengan hukum itu sendiri. Kalau dari gue sendiri sih sebenarnya lebih tepatnya mantepin diri kalian buat masuk fakultas atau jurusan yang kalian pengenin atau kalian inginkan gitu. Jangan terpaku sama teman-teman kalian. Kalau emang kalian mau masuk Fakultas Hukum, tanemin diri kalian apa aja sih yang harus dipersiapin ketika jadi mahasiswa Fakultas Hukum. Jangan pikirin ketakutannya, tapi pikirin persiapannya. Menurut gue gitu sih. Menurut gue sangat penting, apalagi sekarang di era modernisasi banyak banget platform kayak lu harus tahu nih peminatan lu kemana, penjurusan lu kemana gitu. Nah kalau kalian nggak tahu kan ibaratnya banyak banget kan persenisasi kayak sekarang salah jurusan, terus banyak yang di tengah jalan berhenti gara-gara aduh gue salah jurusan lagi nih. Jadi ibaratnya persepsi itu harus kalian hilangin juga, jadi kalian harus terfokus apa yang kalian ingin capai gitu sih. Menurut gue sih ini salah satu pilihan yang tepat ya untuk kalian mendapatkan suatu hal yang baik dari apa yang kalian pengen.